Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Seperti yang kemarin kita bahas bahwa Ilia Topuria telah resmi menanggalkan gelarnya atau mencopot gelarnya sendiri di kelas featherweight demi untuk bisa bertarung melawan Islam Makhachev. Namun kabar terbarunya adalah di mana ini sumber dari kontender kelas featherweight, yaitu Diego Lopes, di mana ia mengatakan bahwa UFC telah mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan lagi mengizinkan fighternya untuk menjadi double champ. Sekali lagi, UFC tidak akan lagi mengizinkan fighternya untuk menjadi double champ. Jika seorang fighter ingin pergi untuk sabuk lain, Anda harus mengosongkan gelar itu. Nah, itu sebabnya Ilia Topuria mengosongkan gelarnya. Nah, dan kita belum tahu apa kebenaran dari perkataan Diego Lopes. Kalau perkataan Diego Lopes benar, maka ada dua poin, yaitu poin yang pertama, berarti terjawab sudah atas kebingungan gua bahwa kenapa berani-beraninya Ilia Topuria melepaskan gelarnya di kelas featherweight demi bertarung dengan Islam Makhachev, yang mana Islam Makhachev saja belum mengonfirmasi bahwa dia siap bertarung dengan Ilia Topuria. Artinya memang gak normal kalau tiba-tiba ada fighter yang melepas gelarnya hanya demi ambisi melawan fighter lain. Namun ternyata ada peraturan terbaru dari UFC bahwa tidak boleh ada lagi wacana double champ. Atau jika fighter ingin juara di divisi lain dalam waktu yang sama dan ia masih juara di kelasnya, maka ia wajib melepas gelarnya. Artinya juga bahwa Ilia Topuria ternyata nggak nekat seperti asumsi gua yang kemarin. Nah, poin kedua, bahwa hal ini tentu sangat mengecewakan Islam Makhachev. Karena hal ini terjadi di saat ia punya rencana double champ, bahkan triple champ. Dan lebih nyeseknya lagi bagi Islam Makhachev adalah bahwa peraturan itu tidak dibuat di saat Volkanovski datang ke kelasnya tanpa melepas gelarnya di kelas featherweight. Artinya banyak hal yang merugikan Islam Makhachev, dan tentu makin merugikan Islam Makhachev jika pertarungan Ilia Topuria melawan dirinya diwujudkan oleh UFC. Nah, kenapa rugi? Karena hal ini tentu memberikan Islam Makhachev tantangan hingga 2 kali, yaitu melawan juara lain, yaitu melawan Volkanovski dan Ilia Topuria. Dimana itu artinya juga UFC tidak mendengarkan secara baik-baik apa pernyataan Islam Makhachev bahwa yang Islam Makhachev mau adalah jika Ilia Topuria ke kelas lightweight, maka ia harus diuji terlebih dahulu untuk melawan kontender di kelas lightweight. Jika hasilnya mengejutkan, maka Topuria baru berhak menantang dirinya. Karena pasalnya Topuria baru mempertahankan gelarnya 1 kali. Ya, walaupun 1 kalinya itu berasal dari kemenangan spektakuler, yaitu meng-KO seorang Max Holloway, tapi tetap untuk masuk ke kelas lightweight, Topuria harus diuji terlebih dahulu, entah itu melawan Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, Dustin Poirier, atau bahkan Justin Gaethje. Karena ya gini, gua mau flashback atau kita bahas sejarahnya, bahwa kelas lightweight itu adalah kelas keramat, kelas yang bukan sembarang kelas, karena kelas ini bahkan lebih sulit daripada kelas-kelas lainnya, dimana kelas lainnya hampir semua juaranya bisa dominan. Dalam artian, fighter bisa juara di kelas itu lebih dari 4 kali hingga 5 kali lebih, seperti Demetrius Johnson di kelas flyweight, Dominick Cruz di kelas bantamweight, Jose Aldo, Max Holloway, dan Volkanovski di kelas featherweight, Kamaru Usman, Matt Hughes, dan George St. Pierre di kelas welterweight, Anderson Silva dan Israel Adesanya di kelas middleweight, Jon Jones di kelas light heavyweight, dan mungkin hanya kelas heavyweight dan kelas lightweight, di mana para fighternya kesulitan luar biasa untuk juara lebih dari 4 hingga 5 kali lebih. Itulah sebabnya yang membuat Islam Makhachev menjadi ranking 1 pound for pound. Karena Islam Makhachev bisa menjadi juara di kelas yang paling kompetitif sebanyak 5 kali secara beruntun. Salah satu penyebabnya adalah bahwa kelas lightweight adalah kelas paling banyak fighternya dibanding kelas manapun, di mana kelas heavyweight saat ini hanya ada 30 fighter. Di kelas light heavyweight ada 40 fighter, kelas flyweight ada 50 fighter, kelas middleweight ada 68 fighter, kelas bantamweight ada 84 fighter, kelas featherweight ada 85 fighter, kelas welterweight ada 89 fighter. Nah, kalau kelas lightweight jangan kaget, jumlah fighternya itu bukan 90 atau 95 fighter, tapi 102 fighter. Dimana itu salah satu poin yang membuat kelas ini terlalu kompetitif. Dan secara histori atau secara sejarah, untuk siapapun juara di kelas featherweight
tidak akan mudah bisa juara apalagi dominan di kelas lightweight. Dimana ini sebagai reminder atau pengingat aja untuk Ilia Topuria bahwa Topuria bukan satu-satunya fighter yang mencoba kegilaan kelas lightweight. Bahkan juara-juara sebelumnya punya rekor yang lebih fantastis dari Ilia Topuria. Seperti yang pertama, Conor McGregor. Kurang fantastis apa Conor McGregor di kelas featherweight dengan rekor 7 kali menang dan tak terkalahkan. Bahkan mampu menang dari seorang fighter yang bahkan saking harumnya nama Jose Aldo, banyak para fighter yang memasukkan nama Jose Aldo ke dalam 5 besar fighter MMA terbaik sepanjang masa versi para fighter. Bahkan banyak fighter menganggap bahwa Jose Aldo lebih hebat dari Daniel Cormier, Demetrius Johnson, bahkan Khabib Nurmagomedov. Tapi ketika dalam puncak karirnya Jose Aldo, seorang Conor McGregor bisa meng-KO-nya hanya dalam sekejap saja. Nah, waktu itu hype-nya Conor McGregor jauh melebihi hype-nya Ilia Topuria. Tapi rupanya Conor McGregor gak bisa berbuat banyak di kelas lightweight. Ya walaupun sempat juara di kelas lightweight, tapi rekor Conor McGregor di kelas lightweight adalah hanya 1 kali menang, tapi 3 kali kalah di kelas lightweight. Setelah Conor McGregor, datanglah salah satu fighter terbaik sepanjang masa di kelas featherweight, yaitu Max Holloway. Sebelum masuk ke kelas lightweight, rekor Max Holloway adalah 13 kali menang beruntun, di mana itu adalah rekor kemenangan beruntun terpanjang dalam kelas featherweight. Di kelas ini juga Max Holloway mampu menang 5 kali di level kejuaraan kelas featherweight. Tapi ketika sekalinya masuk di kelas neraka yaitu kelas lightweight, Max Holloway langsung babak belur di hadapan Dustin Poirier. Yang mana Max belum bertemu juaranya langsung yaitu Khabib Nurmagomedov. Dimana hype-nya dulu gila banget, mampus parah. Dimana saat konferensi pers Max Holloway selalu mengatakan bahwa dia fighter terbaik di dunia saat itu di depan Khabib Nurmagomedov. Tapi semenjak kalah dari Dustin Poirier, Max tidak pernah lagi naik ke kelas lightweight kecuali sekali, yaitu demi sabuk BMF. Setelah itu juga Alexander Volkanovski telah membabat habis semua contender di kelas featherweight, di mana Volkanovski makin membuat kita semua bingung siapa sebenarnya GOAT kelas featherweight. Apakah Jose Aldo, Conor McGregor, Max Holloway, atau Volkanovski? Bahkan Volkanovski mengalahkan sang mantan juara sebanyak 3 kali yaitu Max Holloway, dimana pada saat itu Volkanovski dianggap badak karena tampak tak terkalahkan dengan cara apapun karena terlalu dominannya di kelas featherweight. Tapi sekalinya masuk kelas lightweight, Volkanovski kalah 2 kali beruntun, bahkan hingga KO. Padahal sebelumnya Volkanovski dalam rekor 12 kemenangan beruntun. Maka dari itu Topuria terlalu dini untuk langsung naik ke kelas lightweight. Ya mungkin Topuria lagi ngejar masa primanya sebelum masa primanya habis. Tapi setidaknya Topuria harus dominan dulu di kelas featherweight. Walaupun sudah menang spektakuler melawan 2 GOAT kelas featherweight, tapi ya minimal rematch seperti apa yang pernah dilakukan Kamaru Usman, Israel Adesanya, dan Volkanovski. Jadi benar apa kata manajer Islam Makhachev dan Islam Makhachev sendiri, bahwa walaupun Islam Makhachev tidak pilih-pilih lawan, Topuria harus diuji lebih dulu di kelas ini. Karena di kelas ini sudah antri para singa-singa lapar yang menanti atau ingin melawan Islam Makhachev lagi, seperti Justin Gaethje, Dustin Poirier, Charles Oliveira, dan Arman Tsarukyan. Jadi Topuria harus ngerasain dulu pukulan brutal dari Justin Gaethje atau Dustin Poirier, atau merasakan adu grappling dulu dengan Charles Oliveira atau Arman Tsarukyan, atau bahkan Beneil Dariush, sebelum bertarung dengan fighter paling lengkap kemampuannya, yaitu Islam Makhachev. Nah itulah obrolan kita hari ini. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan komen ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sekian dan terima kasih.